sampaikan bahwa sampai hari ini kita tidak akan pernah berhenti untuk melakukan pemberantasan korupsi itu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semuanya. Terima kasih kehadiran pada malam hari ini. KPK akan mengumumkan sekaligus melakukan penahanan terhadap tersangka dugaan tindak pidana korupsi ikut serta dalam kegiatan pengadaan barang dan jasa serta dugaan penerimaan gratifikasi di lingkungan pemerintahan Kota Bima, Nusa Tenggara Barat, di mana perkara ini sudah pernah kami sampaikan kepada teman-teman bahwa KPK sedang melakukan kegiatan proses penyidikan terkait dengan perkara ini, dan pada saatnya ketika proses penyidikan ini cukup, kami pastikan, kami umumkan identitas dan juga konstruksi perkara serta pasal-pasalnya kepada masyarakat melalui teman-teman. Sama seperti halnya perkara-perkara yang lain, kami pastikan identitas dari para tersangka kami sampaikan ketika proses penyidikan cukup, seperti halnya pada malam hari ini. Baik, malam hari ini hadir pimpinan KPK, Pak Ketua, dan juga pelaksana tugas Deputi Penindakan, Pak Asep. Nanti akan disampaikan beberapa poin perkembangan dari perkara dugaan tindak pidana korupsi di Kota Bima, Nusa Tenggara Barat tersebut. Setelahnya, seperti biasa, kami beri kesempatan kepada teman-teman untuk bertanya lebih lanjut. Kita fokuskan terkait dengan perkara ini, dan kami paham betul teman-teman memiliki pertanyaan-pertanyaan yang saat ini sedang banyak dibicarakan, dan kami tadi juga sudah menerima beberapa pertanyaan itu, termasuk kami yakin Pak Ketua juga menerima pertanyaan-pertanyaan itu. Oleh karena itu nanti di akhir sesi akan dijelaskan oleh Pak Ketua terkait dengan pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman yang sudah kami terima, begitu ya. Jadi nanti sesi pertanyaannya kita fokuskan dulu kepada perkara yang nanti akan disampaikan oleh Pak Ketua ini. Baik, kami silahkan Pak Ketua untuk membacakan poin-poin perkembangan perkara dimaksud. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Salam, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Yang saya hormati rekan-rekan media dan jurnalistik, serta segenap anak bangsa dimanapun berada. Tentu malam hari ini adalah malam kebahagiaan kita bersama, karena hari ini adalah tanggal 5 Oktober 2023. Tentu tadi saya hadir di upacara HUT TNI ke-78. Nah, dalam kesempatan itu tentu kami, pimpinan dan segenap insan KPK, ingin mengucapkan selamat ulang tahun kepada TNI yang ke-78. TNI Patriot NKRI, pengawal demokrasi untuk Indonesia Maju. Selamat bertugas, selamat mengabdi untuk mewujudkan tujuan negara, melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah dari Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut aktif memelihara ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Kita bangga kepada Tentara Nasional Indonesia yang sudah hari ini mencapai ke-78 tahun. Selanjutnya, izinkan saya untuk menyampaikan pointers-pointers terkait dengan penanganan perkara di Kota Bima. Untuk selengkapnya sebagai berikut. Hari ini kami akan menyampaikan informasi terkait dengan penyidikan dugaan tindak pidana korupsi yang terjadi khususnya pengadaan barang dan jasa, serta penerimaan gratifikasi di lingkungan pemerintah Kota Bima, Provinsi Nusa Tenggara Barat. Dengan adanya pengaduan masyarakat pada KPK, kemudian dianalisis dan dilakukan telaah lebih mendalam tentang dugaan tindak pidana korupsi. Setelah KPK menemukan adanya suatu peristiwa tindak pidana korupsi, maka kami lakukan penyidikan, dan hari ini kami menyampaikan kepada rekan-rekan semua atas kerja-kerja KPK
Dan pada malam hari ini kami menetapkan ada 1 orang tersangka atas nama MLI, Wali Kota Bima periode 2018-2023. Untuk prosesnya, kepentingan penyidikan dilakukan penahanan pertama pada tersangka MLI selama 20 hari pertama, mulai dari tanggal 5 Oktober sampai dengan 24 Oktober 2003, yang pelaksanaan penahanan dilaksanakan di Rumah Tahanan Negara KPK. Adapun konstruksi perkara diduga telah terjadi tindak pidana. Pertama adalah MLI menjabat Wali Kota Bima pada periode 2018-2023 berdasarkan keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia. Sekitar tahun 2019, MLI bersama dengan salah satu keluarga, intinya mulai mengkondisikan proyek-proyek yang akan dikerjakan oleh pemerintah Kota Bima. Tahap awal pengkondisian dengan meminta dokumen berbagai proyek yang akan dikerjakan di berbagai dinas kabupaten Kota Bima, antara lain Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Pemerintah Kota Bima. Selanjutnya, MLI memerintahkan beberapa pejabat di Dinas PUPR dan BPBD Pemerintah Kota Bima untuk menyusun berbagai proyek yang memiliki nilai anggaran besar, dan proses penyusunan dilakukan di rumah dinas jabatan Wali Kota Bima. Nilai proyek di Dinas PUPR dan BPBD Pemkot Bima untuk anggaran tahun 2019-2020 mencapai puluhan miliar rupiah. Kemudian MLI secara sepihak langsung menentukan para kontraktor yang siap, ready untuk dimenangkan dalam pekerjaan proyek-proyek dimaksud. Proses lelang tetap berjalan sebagaimana mestinya, akan tetapi hanya sebagai formalitas semata. Dan faktualnya para pemenang lelang tidak memenuhi kualifikasi persyaratan sebagaimana ketentuan. Atas pengkondisian tersebut, MLI menerima setoran uang dari para kontraktor yang dimenangkan dengan jumlah hingga mencapai 8,6 miliar rupiah. Di antaranya, proyek pelebaran jalan Nungga Toloweri, pengadaan listrik dan penerangan jalan umum perumahan Woipo. Teknis penyetoran uangnya melalui transfer rekening bank atas nama orang-orang kepercayaan MLI, termasuk anggota keluarganya. Ditemukan pula adanya penerimaan gratifikasi oleh MLI, diantaranya dalam bentuk uang dari pihak-pihak lainnya, dan tim penyidik tentu terus akan melakukan pendalaman atas hal tersebut. Tersangka disangkakan melanggar pasal 12 huruf I dan atau pasal 12 huruf B besar Undang-Undang Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Saya kira demikian yang ingin kami sampaikan. Terima kasih kepada rekan-rekan semua. Teruslah bersama KPK Pemberantasan Korupsi. Atas kerja keras rekan-rekan insan KPK dan dukungan masyarakat kepada KPK, tentulah kami menyampaikan apresiasi dan penghargaan setinggi-tingginya. Terima kasih. Saya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ketua yang sudah menyampaikan dan mengumumkan 1 orang sebagai tersangka, yaitu Wali Kota Bima periode 2018-2023, dan kemudian dilakukan penahanan untuk 20 hari pertama sampai nanti 24 Oktober 2023 di rutan KPK. Baik, berikutnya kami silahkan teman-teman untuk bertanya. Kalau ada pertanyaan terkait dengan perkara ini, kita fokuskan terkait dengan perkara di Kota Bima ini lebih dahulu. Silakan. Ya, silakan. 1, ada sebelah kiri saya. Oke, 1 dulu, silakan. Mas Chandra.
Ya, mau nanya, ini kan tadi tersangkanya diumumin cuma satu. Apakah memang cuma dia doang tersangkanya atau ada pihak lain yang memang belum diumumkan gitu? Terus tadi kan dibilang kalau keluarganya tersangka ini ikut membantu menerima penerimaan uang-uang yang harusnya nggak diterima. Nah, istri Pak Walcott ini kan beberapa kali diperiksa dalam kasus ini. Nah, ini keterlibatan dia gimana, Pak? Apakah memang dia calon tersangka atau memang dia tersangka yang belum diumumkan aja ini? Terus yang sekalian yang viral sehari ini boleh sekalian? Tadi sudah dijelaskan, nanti dijelaskan di akhir. Ada lagi, silakan terkait dengan penanganan perkara lebih dahulu ya. Ada lagi? Udah cukup ya? Baik, saya kira cukup ya Mas Chandra? Itu aja, baik. Ya, oke, baik. Kami silakan Pak Ketua. Terima kasih Chandra. Ini kalau saya ikuti konferensi pers KPK selalu yang bertanya pertama itulah Chandra. Ya, ini kalau seandainya cerdas cermat itu dia juara satu itu. Ya, baik. Terima kasih atas pertanyaannya. Tadi ada yang bertanya tentang khususnya Mas Chandra, apakah tersangka ini hanya tunggal atau ada tersangka lain. Tentu di dalam proses penyidikan, sebagaimana kita ketahui bahwa penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam rangka hal yang atur oleh tata cara sesuai undang-undang untuk mengumpulkan keterangan saksi-saksi dan alat bukti guna membuat terangnya suatu peristiwa pidana dan menemukan tersangkanya. Nah, sekarang yang baru ketemu bersatu Pak Chandra, baru MLI. Selanjutnya tentulah juga kita harus patuh kepada apa sih yang dimaksudkan dengan tersangka itu sendiri. Tersangka itu adalah seseorang yang karena perbuatannya dan atau keadaannya berdasarkan bukti permulaan cukup patut diduga telah melakukan suatu peristiwa pidana. Hari ini ketemu MLI. Untuk berikutnya tentu kita akan tunggu proses tadi sebagaimana yang saya sampaikan, pasti ada pendalaman lebih lanjut. Tentu dengan syarat utama adalah untuk kecukupan bukti. Nah ini PR-nya Pak Asep ini, ya pasti nanti ada perkembangan penyidikan. Jikalau nanti memang ditemukan alat bukti yang cukup dan keterangan-keterangan lainnya berdasarkan yang disampaikan oleh saksi-saksi, tentu kita akan sampaikan kepada rekan-rekan media sebagaimana asas-asas tugas pokok pelaksanaan KPK demi kepentingan umum, keterbukaan, transparansi, proporsionalitas, dan juga tetap menjunjung tinggi kepastian hukum, keadilan, dan hak asasi manusia. Saya kira itu Pak Chandra. Selanjutnya Pak Ali. Terima kasih Pak Ketua. Saya kira cukup terkait dengan perkara. Ada yang mau ditanyakan? Cukup ya? Baik. Kalau cukup, ini kelihatannya yang ditunggu Pak Ketua. Jadi memang ada pertanyaan banyak dari teman-teman ini terkait dengan dari semalam ya. Saya kira ada beredar proses permintaan keterangan gitu ya. Pihak di Polda Metro gitu Pak. Yaitu terkait dengan dugaan pemerasan. Di sana tertulis oleh pimpinan KPK begitu Pak. Oleh karena itu mungkin pada kesempatan ini kami beri kesempatan Pak Ketua untuk memberikan tanggapan atas pertanyaan dari hampir semua dari teman-teman yang hadir pada sore hari ini barangkali begitu Pak Ketua. Kami silakan Pak. Saya ulangi, terima kasih kepada Mas Ali, juru bicara KPK, dan rekan-rekan media yang telah memberikan perhatian kepada KPK. Tentu sulit untuk memberi jawaban karena pertanyaan nggak ada. Nah, ini penjelasan berarti kan? Tapi saya tahu apa kira-kira yang akan ditanyakan oleh rekan-rekan. Yang pertama memang kita memahami tentang beberapa informasi yang beredar. Tentu saya ingin katakan bahwa apa yang menjadi isu sekarang, tentu kita juga harus pahami. Namun demikian kita juga menyampaikan bahwa hal tersebut tidak benar dan tidak pernah dilakukan oleh pimpinan KPK. Kalaupun ada konfirmasi-konfirmasi yang bertanya tadi kepada melalui WA, saya ingin katakan itu tidak benar. Supaya rekan-rekan tahu saja, beberapa waktu lalu saya cek dengan Mas Ali. Beberapa kali terjadi penyalahgunaan foto maupun picture yang mengatasnamakan, ada berapa kali
meratasnamakan pimpinan, menghubungi beberapa kepala daerah, bahkan menteri, bahkan anggota DPR RI pun pernah. Ya, saya tidak tahu siapa yang melakukan itu dengan meminta segala sesuatu. Pak Ali sudah pernah menyampaikan waktu itu. Yang berikutnya, kami juga ingin sampaikan bahwa sampai hari ini kita tidak akan pernah berhenti untuk melakukan pemberantasan korupsi itu. Yang berikutnya adalah tentu kita ingin menegakkan hukum ini sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dan tentu kita tetap menegak hormati hak asasi manusia. Itu yang pertama. Yang kedua, saya juga ingin sampaikan pada rekan-rekan semua, ada yang bertanya, ajudan saya itu hanya satu orang, namanya Kevin, tidak ada yang lain. Ya. Yang berikutnya, tentu saya ingin katakan juga kepada rekan-rekan semua, dan mungkin rekan-rekan mengikuti, bahwa untuk menjaga kesehatan dan kebugaran saya, memang saya sering melakukan olahraga bulu tangkis. Ya, setidaknya itu 2 kali dalam seminggu. Dan tempat itu adalah tempat terbuka. Jadi saya kira tidak akan pernah ada hal-hal orang bertemu dengan saya, atau apalagi kalau seandainya ada isu bahwa menerima sesuatu sejumlah $1 miliar itu saya baca kan. Nah, itu saya pastikan itu tidak ada. Ya, saya pastikan tidak ada. Bawanya itu $1 miliar banyak loh itu. Ya, itu satu. Kedua, siapa yang mau ngasih uang $1 miliar gitu? Ya, saya itu yang berikutnya saya itu yang pastikan adalah apa yang terjadi hari ini adalah tidak pernah terjadi di pada pimpinan KPK, dan KPK tetap bekerja sebagaimana ketentuan hukum. KPK juga tidak pernah berkomunikasi dengan para pihak, apalagi yang tidak dikenal. Saya di Kementerian Pertanian tuh kenalnya hanya menteri. Di saat rapat terbatas maupun sidang kabinet paripurna. Bahkan ada waktu itu saya selalu bicara dengan para menteri sebelum sidang kabinet paripurna itu. Itu diambil fotonya, tidak ada. Jadi saya kira, apalagi kalau pejabat-pejabat di bawah menteri, saya tidak ada yang kenal. Ya, jadi saya pastikan bahwa kami tidak pernah melakukan hubungan dengan para pihak, apalagi meminta sesuatu atau disebut dengan pemerasan. Saya yakin itu adalah tidak pernah dilakukan sesuai dengan yang dituduhkan. Saya kira itu. Masih ada Pak Ali kira-kira? Baik. Termasuk juga expose ya. Expose ini tidak ada yang memasakkan. Forum expose KPK kalau menangani perkara itu sangat terbuka. Dan semua orang yang hadir di dalam expose, apakah itu penyelidik, penyidik, penuntut umum, pejabat deputi penindakan, penuntutan, dirtut, dirsidik, dirlik hadir. Dan semua yang memiliki hak yang sama. Tidak ada intervensi memaksakan kehendak supaya orang menjadi tersangka. Tidak ada. Karena KPK bekerja berdasarkan ketentuan hukum perundang-undangan, dan juga dia tunduk kepada asas-asas pelaksanaan tugas pokok KPK. Saya ingin katakan lagi, ada kepastian hukum, ada keadilan, keterbukaan, akuntabilitas demi kepentingan umum, dilakukan secara proporsionalitas, dan juga penghormatan terhadap asasi manusia. Dan KPK sampai hari ini masih memegang teguh prinsip-prinsip itu, termasuk juga asas-asas hukum pidana, hukum acara pidana. Saya kira itu yang ingin kami sampaikan. Cukup ya? Baik, terima kasih Pak Ketua. Saya kira cukup ya teman-teman, sudah dijelaskan apa yang sudah ditanyakan oleh teman-teman. Saya kira tadi sudah cukup karena memang penjelasan dari teman-teman poinnya kan itu tadi ya. Kami akhiri konferensi pers pada sore hari ini. Terima kasih kehadiran Pak Ketua, terima kasih kehadiran Pak Asep. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.